Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan membahas sebuah mobil bekas yaitu adalah Mercedes-Benz E-Class W210 facelift. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Secara penampilan, Mercedes-Benz W210 facelift ini memang terlihat lebih pipih di bagian depannya. Itu dikarenakan memang sebenarnya ada perubahan dibandingkan dengan versi non-facelift. Yang mana perubahan itu adalah di bagian lampunya memang mungkin secara di foto atau penampilan di mata, dia memiliki lampu yang sama, tapi sebenarnya ukurannya sedikit lebih kecil. Kemudian, di bagian fender, serta bumper, dan kap mesin itu juga sebenarnya ada perubahan, di mana perubahannya itu memang terlihat sekali di bagian bumpernya. Di mana model bumpernya ini seolah-olah seperti menyatu dengan bagian fendernya. Dan di bagian bawah lampu ini kini dia menyatu dengan menjadi satu kesatuan pada bumper, karena untuk versi non facelift dia adalah bagian yang terpisah antara panel di bawah lampu dan juga bagian bumpernya. Kemudian untuk list bumpernya sendiri juga berbeda dengan versi yang sebelumnya, karena modelnya dia lebih tipis, kemudian juga tertanam adanya list chrome di list bumper ini. Karena untuk versi sebelumnya list chrome itu adanya di atas bumper dengan ukuran yang lebih besar. Nah, untuk headlampnya sendiri memang sebenarnya yang di samping kami ini sudah diganti oleh pemilik sebelumnya, yaitu menggunakan headlamp yang versi varian tertingginya adalah Avantgarde. Sedangkan untuk versi biasanya dia bukan double lens seperti ini. Khusus untuk versi Elegance ini dia masih menggunakan bohlam pijar biasa, bohlam halogen, di mana ini adalah lampu utama, kemudian di atas lampu sen, dan juga lampu jauhnya berada di sisi tengahnya. Sedangkan yang di samping kami ini untuk versi Avantgarde dia ada double lens, jadi lensanya ada dua, luar dan dalam, dan sudah dilengkapi dengan xenon. Oke. Kemudian untuk fog lampnya sendiri juga masih menggunakan bohlam pijar biasa. Sentuhan chrome seperti tadi saya sudah jelaskan di sini, dan di bagian grill yang membuat penampilannya lebih pipih, dan versi Elegance ini tidak seperti Avantgarde di mana kisi-kisinya memiliki sentuhan chrome yang lebih jarang ketimbang versi Avantgarde yang lebih rapat. Nah, bicara soal mesinnya, sebenarnya untuk pasar Indonesia, W210 ini versi facelift itu cukup unik. Karena ada yang disebut sebagai E240, ada juga yang disebut sebagai E260. Tapi yang kami tahu, Mercedes-Benz W210 ini dilengkapi dengan mesin V-Engine berkode M112 yang berkapasitas 2400 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 168 dk dengan torsi 225 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan melalui roda belakang dengan transmisi otomatis yang dilengkapi dengan mode manual 5 percepatan. Dan Anda bisa lihat di sini penampilannya memang terlihat sangat rapi sekali. Dan memang sebenarnya mesin V-Engine ini sudah hadir semenjak sebelum versi faceliftnya. Jadi di versi non facelift semenjak tahun 98 dia sudah dilengkapi dengan mesin seperti ini, tapi kapasitasnya lebih besar yaitu 3200 cc. Dan semenjak facelift ini ada beberapa update, yaitu dia tidak lagi menggunakan visco fan, melainkan menggunakan electric fan seperti ini yang membuat ruang mesinnya terlihat lebih lega, serta dianggap putaran mesinnya pun juga lebih ringan karena dia tidak perlu memutar visco fan lagi, karena dia electric fan ini sudah terpisah, serta dia juga sudah tidak dilengkapi dengan extra fan di bagian depannya. Jadi memang secara konsumsi kelistrikan versi facelift ini lebih baik. Nah, sekarang kita berada di bagian samping, di mana di bagian samping untuk versi New Ice facelift ini sebenarnya ada perubahan di beberapa bagian, yaitu mulai dari bagian list bodinya, yang mana list bodinya memiliki sentuhan chrome yang posisinya sedikit lebih turun dibandingkan dengan versi sebelumnya, dan bentuk kaca spionnya pun juga berubah. Karena di versi sebelumnya bentuk kaca spionnya ini rumahnya dia lebih kaku, lebih kotak, sedangkan di sini dia sudah model membulat dan dilengkapi dengan lampu sen pada bagian kaca spion, tidak lagi di bagian fendernya. Dan seperti saya bilang tadi, desain bumpernya berubah yang membuat tanpa ada gap, jadi seolah-olah terlihat lebih rapih. Begitu juga di bagian belakangnya. Selain itu, di bagian samping ini, velgnya sendiri pun juga sebenarnya berubah, di mana perubahannya secara detail, namun bentuknya masih mirip karena disebut sebagai velg 10 hole, di mana dia dilengkapi dengan ukuran 16 inci dan dibalut ban 21555. Dan sistem pengeremannya sudah menjadi hal standar, yaitu adalah disc brake pada bagian depan serta di bagian belakangnya.
Nah, lanjut ke bagian belakang, sebenarnya untuk New Ice versi facelift ini atau W210 facelift ini perbedaannya selain di bagian bumpernya dengan list bumper yang bentuknya berbeda dengan versi sebelumnya adalah di lampu belakangnya, di mana lampu belakang model blimbingnya ini dia terlihat lebih halus dan dilengkapi dengan lensa berwarna pink seperti ini untuk tipe elegance. Karena untuk tipe Avantgarde dia lampu di bagian sisi atasnya ini berwarna smoke hitam. Dengan konfigurasinya di sini ada lampu sen, lampu mundur, kemudian juga lampu senja dan lampu rem menyatu di sini, sedangkan di bagian sisi dalam adalah lampu fog lamp-nya. Dan di bagian kaca belakang dia dilengkapi dengan defogger kaca belakang serta lampu rem ketiga di bagian sisi bawahnya. Dan memang untuk E240 atau E260 di tanah air ini dia sebagai standarnya tidak dilengkapi dengan kre di bagian kaca belakangnya. Karena untuk versi facelift ini baru dilengkapi dengan kre pada varian Avantgarde yang merupakan varian tertingginya. Oke, sekarang kita akan membuka bagasi, di mana akses untuk membuka bagasi ini sebenarnya ada 3, yaitu langsung melalui tombol yang berada di bagasi, melalui anak kunci, dan juga ada tombol di bagian dalam kabin. Kita coba melalui anak kunci ya. Nah, ini yang membuat perbedaan juga dengan versi non faceliftnya. Dia pada saat dibuka, pernya memang cukup kuat untuk menendang bagian kap bagasinya. Anda bisa lihat, kapasitas bagasinya besar, mengingat ini adalah sebuah Mercedes-Benz E-Class. Ada tempat penyimpanan terbuka di bagian sisi kanan maupun sisi kiri, dan di situ juga ada tempat penyimpanan untuk CD changer, karena memang sebagai standarnya mobil ini sudah dilengkapi dengan CD changernya. Mengingat head unitnya sendiri masih model single din dan hanya pemutar kaset sebagai standarnya. Di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan ban serep, yang mana ban serepnya sebenarnya ukurannya sama persis dengan keempat roda. Tapi untuk velgnya sendiri dia bentuknya berbeda dengan velg yang menempel di keempat rodanya. Jadi ada velg khusus untuk menjadi ban serepnya ini. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka, kemudian juga ada tempat penyimpanan untuk dongkraknya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kabinnya. Oke, sekarang kita berada di bagian dalam kabin dari Mercedes-Benz W210 facelift. Secara desain, secara kualitas, mobil ini sebenarnya tidak mengalami perubahan pada saat Mercedes-Benz memberikan facelift pada mobil ini. Tapi ada beberapa perubahan yang menurut saya terasa signifikan, yaitu adalah mulai dari instrumen cluster, lingkar kemudi yang dilengkapi dengan tombol-tombol, serta tuas transmisi yang kini lebih simpel dan dilengkapi dengan mode manual yang hanya digeser seperti ini. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu mulai dari instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini dia kini dilengkapi dengan sebuah layar besar di bagian tengahnya, di mana layar besar ini sebenarnya menjadi sebuah layar MID. Dia masih model monokrom layarnya. Layar ini memberikan banyak informasi. Oke, kita mulai dari informasi soal odometer dan juga trip meter. Kemudian juga ada di sini engine oil level yang bisa juga Anda cek pada saat Anda mematikan mesin dan hanya dinyalakan dengan posisi kontak. Kemudian juga memberikan informasi soal servis, kapan jadwal servis yang Anda harus lakukan, berapa kilo lagi. Kemudian juga kecepatan aktual secara digital juga bisa ditampilkan di sini. Kemudian ada fitur lain, yaitu adalah fitur untuk mengetahui berapa lama Anda sudah menggunakan mobil ini, mulai dari Anda menyalakan mesin, sampai dia juga memberitahukan berapa kecepatan rata-rata Anda, kemudian berapa konsumsi bahan bakar Anda yang sudah Anda gunakan. Terus ada juga informasi soal berapa liter tangki bahan bakar yang tersisa dan juga jarak yang bisa Anda tempuh. Kemudian ada lagi informasi lainnya, yaitu adalah pengaturan pada mobil ini. Jadi mulai mengatur dari lampu-lampuan di dalam kabin, kemudian juga pengaturan lampu berapa lama, pengaturan door lock. Itu seluruhnya bisa diatur melalui tombol-tombol yang ada di sini dengan layar yang ada di sini. Kemudian ada pengaturan juga bahasanya, semuanya bisa diatur melalui layar kecil ini. Unik ya. Nah, di sini di instrumen cluster sebenarnya untuk model analognya sama seperti sebelumnya, yaitu ada penunjuk untuk temperatur mesin, tangki bahan bakar, kecepatan, dan juga putaran mesin. Dan semenjak sudah berubah menjadi transmisi model Tiptronic seperti ini, dia dilengkapi dengan posisi tuas transmisi, ada layarnya di samping posisi penunjuk waktu. Oke, dan di lingkar kemudi inilah yang membuat ada tombol-tombol dengan desain yang berbeda, yaitu tombol untuk pengaturan dari layar MID serta pengaturan untuk head unitnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tuas transmisinya. Ini yang baru juga, yaitu untuk versi facelift hanya ada PRND dan mode manualnya digeser seperti ini.
Di sini juga ada tombol untuk mode berkendaranya, jadi ada winter dan juga sport. Maksud saya standar, bukan sport di sini. Standar, jadi untuk winter dia posisi pergantian gigi yang lebih halus, konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Karena memang sebenarnya ini dipergunakan untuk posisi cuaca ekstrim seperti salju. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita bicara dulu deh soal kualitas materialnya dulu. Tadi kan saya ngebicarain soal update pada versi facelift. Kualitas materialnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Material soft touch, soft touch, soft touch. Kulit yang sama persis dengan bagian jok, halus. Kemudian di bagian tengahnya ini juga halus. Benar-benar Mercedes-Benz banget lah. Dan dia dilengkapi dengan wood panel di bagian tengah. Ini kombinasi yang membuat Anda terasa mewah, walaupun sebenarnya mobil ini sudah cukup berumur, tapi tetap merasakan posisi kemewahan pada mobil ini. Dan untuk versi Elegance ini memang sayangnya panel AC-nya ini masih model analog, jadi pengaturan temperaturnya masih model putar. Walaupun begitu, dia masih sudah dual zone, jadi pengaturan sisi kiri dan sisi kanan itu suhunya bisa diatur secara terpisah. Pengaturan blower juga masih model putar seperti ini. Kemudian pengaturan arah angin juga model putar. Di sini ada beberapa tombol, tombol defogger kaca belakang, kemudian juga ada econo, serta tombol untuk menutup katup udara luar agar udara dari luar tidak masuk ke dalam kabin. Di bagian atas panel AC ini ada tombol untuk melipat headrest di bagian belakang, kemudian tombol untuk central lock, tombol untuk defogger, maksud saya tombol untuk lampu sen hazard. Untuk head unitnya ini standar bawaan dari Mercedes-Benz sejak facelift, yaitu dia modelnya seperti ini dengan lampu yang menyala sama dan masih menggunakan fitur kaset yang dilengkapi dengan CD changer yang seperti saya jelaskan tadi. Di bawah ada tempat penyimpanan tertutup 2 buah, Anda bisa lihat. Kemudian juga di laci sisi sebelah kiri dengan ukuran yang cukup lumayan. Di sini tempat penyimpanan tertutup. Di bagian bawah armrest juga ada tempat penyimpanan tertutup, dan uniknya di sini ada kisi-kisi AC, jadi Anda bisa meletakkan botol minuman, tapi memang sebenarnya dia tidak bisa sedingin menjadi sebuah kulkas. Oke, di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup lagi, dan Anda juga mendapatkan door pocket di masing-masing sisi dengan ukuran yang cukup lumayan, tapi tidak bisa dimasukkan botol minuman. Dan selanjutnya lagi, di belakang lingkar kemudi. Di belakang lingkar kemudi ini ada tuas untuk cruise control. Mobil ini sebagai standar sudah dilengkapi dengan cruise control. Ini ada tuas lampu sen, tuas wiper, serta lampu jauhnya. Dan di bagian door trim, nah ini dia. Untuk versi Elegance ini, dia sudah dilengkapi dengan electric seat kiri dan kanan. Untuk pengaturan sandaran, pengaturan sliding maju mundur, pengaturan naik turun bagian bawah, sisi depan maupun sisi belakang, headrestnya juga elektrik di sini sebenarnya. Terus pengaturan dari lingkar kemudi, tilt steering dan teleskopik yang juga elektrik. Iya, Anda bisa lihat. Dan selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan memory seat untuk masing-masing sisi di bagian depannya. Kemudian di bagian sebelah kanan ini standarnya Mercedes-Benz, yaitu adalah switch untuk menyalakan lampu utama, lampu parkir, kemudian lampu fog lights yang ditarik, switchnya ini, kemudian ada pengaturan ketinggian lampu, dan di bagian bawahnya ini adalah tuas untuk rilis dari rem parkirnya. Di bagian atas Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin yang sebenarnya juga ada lampu penerangan, tapi penyakitnya adalah ini gampang sekali pecah sebenarnya panelnya. Kemudian spion bagian tengah yang sudah dilengkapi dengan fitur auto dimming, dan lampu penerangan kabinnya di bagian sisi atas yang juga sudah dilengkapi dengan lampu baca untuk bagian driver side saja. Kemudian seat belt juga di bagian sebelah depan ini bisa diatur ketinggiannya, dan fitur untuk keselamatannya sendiri dia sudah dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi, penumpang, dan juga di bagian masing-masing door trim. Oke, sekarang kita pindah ke belakang yuk. Oke, sekarang saya duduk di kabin baris kedua dari W210 facelift ini. Oke, saya bicara dulu soal posisi duduknya. Pada saat saya duduk ke bagian belakang ini langsung terasa nyaman banget. Karena apa? Posisi duduknya ini nyaman, Anda bisa lihat posisi paha saya tersangga dengan baik. Kemudian sudut kemiringan sandar juga terasa sangat nyaman, tidak terlalu rebah, tidak terlalu tegap. Dan posisi kepala pun juga terasa sangat pas. Joknya pun juga terasa empuk sekali di sini, benar-benar nyaman. Dan kenyamanan ini juga sebenarnya diciptakan untuk 3 orang penumpang secara sekaligus, karena memang sudah disediakan 3 buah headrest di bagian belakang ini. Dan di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan AC, yang mana AC-nya ini sebenarnya tidak dapat diatur secara terpisah dari bagian depan karena memang hanya di bypass untuk ke bagian belakang, jadi pengaturannya full hanya dari bagian depan saja. Oke,
Kualitas material nggak perlu dipertanyakan, sama persis seperti di bagian depan. Seluruh materialnya ini material soft touch, kulit door trim yang sama persis dengan bagian jok. Ada tempat penyimpanan di bagian door trimnya, ada asbak juga di sini, backseat pocket. Serta di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan armrest yang mana di bagian tengahnya juga ada tempat penyimpanan. Tapi tempat penyimpanannya ini sebenarnya seringkali memang bawaannya adalah dijadikan untuk tempat penyimpanan P3K. Dan ini saya tidak bisa memperagakannya karena sepertinya ada masalah di sini, tidak bisa dibuka ya. Nah, selanjutnya lagi, untuk sistem keselamatan seatbelt 3 titik sudah tersedia untuk 3 orang penumpang secara sekaligus di sini, serta airbag di bagian door trim sisi belakang masing-masing sisi juga sudah menjadi standar pada mobil ini, walaupun mobil ini bukan varian tertinggi Avantgarde, ini adalah Elegance. Kemudian di bagian belakang ini juga ada lampu penerangan kabin, yang mana akses untuk menerangi kabin ini menggunakan tombol yang berada di bagian depan saja. Nah, itulah fitur-fitur yang ada di bagian dalam kabin mobil ini. Sekarang kita akan ngebahas hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini. Hal yang harus Anda perhatikan untuk di bagian mesin, khususnya untuk versi V-Engine seperti ini, seringkali terjadi adalah pipa setelah throttle body. Nah, pipanya ini yang menyambungkan ke bagian air mask seringkali mengalami keretakan sehingga mengalami kebocoran udara, yang mana kebocoran udara ini juga menyebabkan mobil ini akan terasa pincang. Kemudian hal berikutnya, mobil ini juga dilengkapi dengan mesin V-Engine, yang mana mesin V-Engine selain memberikan performa serta konsumsi bahan bakar yang lebih baik, mesin ini juga diciptakan untuk memberikan ketenangan tanpa ada getaran. Dan apabila Anda menyalakan mesin dan terasa seperti pincang, ada kemungkinan permasalahan paling sering terjadi yaitu adalah di bagian businya. Mengingat apabila busi dari salah satu silinder ini mulai mati, membuat mesin ini akan terasa pincang. Karena perlu Anda ingat, mesin M112 V-Engine seperti ini, dia dilengkapi dengan 2 buah busi untuk satu silindernya. Jadi apabila V6 seperti ini, 6 silinder, dia dilengkapi dengan 12 buah busi. Yang mana apabila hanya satu businya saja mati, akan membuat mesin ini pincang. Dan hal berikutnya adalah Anda tidak perlu khawatir apabila Anda melihat oli yang menetes atau meler di bagian packing cover klepnya, karena memang walaupun Anda sudah melakukan penggantian, usianya tidak akan pernah lama dan dia akan mulai menetes lagi ke bagian sisi depan atau bahkan olinya itu menetes ke bagian header knalpot. Dan mungkin terkadang apabila oli tersebut menetes ke bagian header knalpot akan menimbulkan asap di bagian sisi kanan ataupun sisi kiri, mengingat mesin ini adalah mesin V-Engine. Kemudian hal berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah kisi-kisi di bawah bagian wiper kaca depan ini. Kisi-kisi ini sebenarnya sebaiknya Anda perhatikan apabila ada kotoran di bagian dalamnya dan terus menumpuk dan dibiarkan menumpuk, alhasil akan membuat air masuk ke bagian dalam dan dia tidak bisa terbuang secara normal. Dan apabila hal tersebut terjadi, lama-kelamaan air ini akan menggenang dan akhirnya masuk ke bagian AC dan ke dalam kabin. Ini akan berbahaya mulai dari AC-nya mati dan terjadi korsleting, serta karat yang tidak bisa terhindar. Untuk di bagian dalam kabin ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pertama-tama perhatikan soal electric seat-nya, mulai dari fungsinya yaitu gerakan maju mundur, naik turun, apakah seluruhnya bekerja secara normal atau tidak. Karena paling sering terjadi adalah pada bagian tombolnya yang mengalami kerusakan atau error. Pada saat Anda melakukan mundur atau maju, terkadang gerakannya malah terbalik atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Periksa juga di bagian motor electric seat-nya, apabila ada masalah, biayanya pun juga cukup lumayan. Selain itu, periksa dari kualitas kabinnya. Mulai dari kulit-kulit joknya apabila mengalami pecah-pecah, karena sering kali terjadi pecah-pecah pada joknya ini, dan cukup sulit untuk memperbaikinya. Selain itu, di bagian door trim, seringkali terjadi kerusakan adalah di bagian ujung door trim yang mengalami sobek seperti ini. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli W210 facelift seperti yang di samping kami ini. Dan bicara soal pajaknya, mobil ini adalah mobil tahun 2001 yang di samping kami memiliki beban pajak per tahun mencapai 3,4 jutaan. Sedangkan untuk harga pasarannya sendiri, Anda sudah bisa mendapatkan mobil ini mulai dari 100 jutaan hingga mencapai 150 jutaan tergantung kondisinya, khusus untuk tipe Elegance seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Serta apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, Anda bisa juga kunjungi ke OLX Autos.
Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.